Shalom saudaraku, selamat pagi. Pagi hari ini saya percaya kita akan semakin mengenal Tuhan kita, semakin menyadari kebaikannya, dan semakin kita mengucap syukur kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami sampai hari ini. Biar kami semakin hari mengenal-Mu semakin dalam melalui pengalaman pribadi bersama-Mu. Bapa, silakan berbicara dengan bebas kepada kami saat ini melalui renungan pagi ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, tema kita hari ini adalah yakin akan penyertaan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Saudaraku, perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan adalah gambaran dari kehidupan perjalanan rohani kita, dari pertobatan sampai kehidupan yang Tuhan kehendaki. Mesir melambangkan perbudakan, keadaan dijajah, tidak bebas dan terikat. Kanaan bukanlah surga, karena bangsa Israel masih juga berperang di sana. Kanaan melambangkan kondisi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita yang dikatakan berlimpah susu dan madu. Demikian pula rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, hidup yang penuh dengan berkat. Saudaraku, yang perlu kita sadari sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan selalu menyertai di dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan. Demikian juga dengan kita. Kita tidak perlu khawatir karena di dalam perjalanan hidup kita sampai pada keadaan yang diingini oleh Tuhan, Dia akan selalu menyertai, melindungi, dan memelihara serta mencukupi seluruh kebutuhan kita. Syaratnya hanya satu, seperti bangsa Israel, yaitu mau melangkah keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan Mesir, yang artinya bertobat. Demikian kita sebagai pengikut Kristus juga harus bertobat, yang artinya keluar dari perbudakan dan keterikatan akan dosa. Jadi, kalau kita mau mendapatkan penyertaan dan berkat Tuhan, kita harus bertobat, buang segala dosa dan hal tidak baik di masa lalu. Jangan pernah diingat-ingat lagi. Jangan biarkan dosa dan kepahitan masa lalu mengikat dan menguasai kita kembali. Saudaraku, saya pun mempunyai banyak pengalaman berbisnis yang tidak baik. Dulu saya berbisnis menggunakan trik-trik dan kecurangan dunia ini. Hasil keuntungannya memang sangat besar dan kadang-kadang muncul kembali pikiran-pikiran kenikmatan dan cara berbisnis di masa lalu tersebut. Saudaraku, sebelum muncul tindakan dari keinginan untuk mengulanginya, langsung saya buang pemikiran tersebut jauh-jauh. Saya alihkan dengan langsung berdoa, meminta penguatan dari Roh Kudus. Saya yakin akan penyertaan Tuhan di dalam hidup saya. Saya tidak mau lagi kembali kepada dosa masa lalu. Saya yakin dan tidak akan ragu lagi akan penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Bukankah Dia sudah berjanji akan mencukupi segala kebutuhan kita, seperti bangsa Israel yang rela tanpa ragu meninggalkan Mesir dengan segala kenikmatannya. Bagian kita hanya percaya, bertobat, dan taat akan perintahnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami dengar firman-Mu hari ini.
Kami dikuatkan untuk melangkah seperti bangsa Israel meninggalkan Mesir dan berjalan dengan yakin akan penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaanmu sampai kami tiba di Kanaan, yaitu keadaan yang berlimpah susu dan madu. Kondisi kami berlimpah dengan berkat-Mu, keadaan yang betul-betul sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.